السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, di saat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga, di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini sangat penting dan kita semua perlu kajian seperti itu. Karena kajian hari ini tentang kebahagiaan. Kan mau bahagia atau tidak? Kan semua orang mau bahagia kan? Karena itu kita akan mulai kajian malam ini dengan dua ayat. Dua ayat itu akan tunjuk untuk kita bagaimana kita bisa jadi bahagia atau sedih. Dua ayat, dan dari dua ayat itu kita lanjut ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا, barang siapa yang mengerjakan amal salih. Jelaskan, man amila saliha, barang siapa yang membuat amal salih, melakukan amal salih. Min zakarin atau unsa. Min zakarin, dari kaum lelaki, atau unsa, maupun perempuan. Nah, untuk perempuan yang ngomong kita tidak disebutkan dalam ayat atau mereka rasa dirinya dizalimi, tidak. Al-Quran muliakan perempuan sangat. Tidak ada surat namanya Ar-Rijal, tapi ada surat namanya An-Nisa, kan? Betul enggak? Ada surat namanya Ar-Rijal? Tidak. Surat An-Nisa, ya Al-Mu'minun memang ada seperti itu. Nah, ada satu surat dengan nama perempuan. Siapa? Maryam. Surat Maryam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, min zakarin aw untha, dari kaum lelaki atau maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan iman. Ini syaratnya yang paling besar dan yang paling utama. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberi kepadanya kehidupan yang baik. Itu ya, hayatan thayyibah. Wala najziyannahum, pada hari kiamat kami akan memberikan kepada mereka ajrahum, balasan, bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan balasan yang paling baik, sesuai amalan yang paling baik yang mereka pernah buat di dunia. Man amila salihan, barang siapa yang membuat amal salih dan mengerjakan amal salih dalam keadaan iman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Sudah mudah. Mau hidup dalam keadaan baik, bahagia, iman dan amal salih. Kalau tidak amal salih, dengar Al-Quran, tidak mengerjakan dengan Al-Quran, jauhkan diri dari Al-Quran, apa balasannya? Itu di surat Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري, barang siapa yang berpaling daripada zikir aku, peringatan aku, berpaling daripada Al-Quran, jauhkan diri dari Al-Quran, satu hari habis tidak buka Al-Quran dan mau bahagia, bagaimana? Beritahu saya bagaimana? Orang satu hari tidak buka Al-Quran tapi mau bahagia, bagaimana? Orang satu hari tidak istighfar, bagaimana? Mau bahagia.
Orang satu hari kadang-kadang salat saja, dan masuk salat, masuk sampai keluar, tidak faham apa-apa dalam, tak ingat dia baca apa dalam salat pun. Dia masuk masjid untuk salat, kepalanya itu di dunia, masih fikir kerja, masih fikir uang, masih fikir istri dan anak, masih fikir motornya, kadang-kadang fikir sepatunya. Masuk masjid, fikir apa karbit yang dia salat, sejadah yang dia salat. Lihat kunci orang yang sebelah dia, lihat baju orang yang sebelah dia, lihat kaki orang yang sebelah dia, macam-macam. Masuk salat, tidak fokus salat sama sekali, tapi mau bahagia. Satu hari tidak ada tasbih, tidak ada zikir sama sekali, tidak belajar satu ayat, satu perintah dari Allah, tidak jauhkan diri dari dosa. Satu hari sama aja, lihat bola, drama, film, macam-macam, tidak bosan, tapi mau bahagia. Yang membuat orang itu bahagia hati. Bagaimana hati itu bahagia? Tidak ada Quran dalamnya. Bagaimana hati itu bahagia? Tidak ada sunnat Nabi SAW. Hati itu ada bola, suka tim itu. Kalau di Indonesia, dia satu tim, suka satu tim. Kalau Eropa satu tim, bukan Eropa, Italia satu tim, Spania satu tim, Jermani satu tim, suka tim ini sama ini, sama ini, sama ini. Bagaimana hatinya jadi bahagia? Gantungkan hatinya sama drama, sama penyanyi, suka lagu itu, suka musik itu, suka macam-macam. Bagaimana dia jadi bahagia? Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari peringatan aku, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka ia akan hidup dalam kehidupan sempit. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kehidupannya sempit. Karena apa? Karena jauhkan diri dari agama. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu, itu saja di dunia. Belum lagi akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan pada hari kiamat kami membangkitkannya dalam keadaan buta. Ya Allah, dia hidup. Waktu hidup masih lihat, bisa lihat. Tapi pada hari kiamat buta. Dia bilang kepada Allah, "Qala Rabbi, wahai Tuhan aku, lima hasyartani a'ma? Kenapa bangkitkan saya dalam keadaan buta? Kenapa pada hari kiamat kumpulkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira." Waktu saya di dunia, saya bisa melihat, bukan buta di dunia. Kenapa di hari kiamat saya buta ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzalik, seperti itu, atatka ayatuna fanasitaha." Seperti ini di dunia ayat-ayat kami datang untuk kamu, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Balasan sesuai sama amalan kamu, hari ini kamu akan dilupakan. Di dunia ayat kamu bisa baca, bisa lihat, tapi kamu tak mau. Fikir dunia aja. Esok saya taubat, esok berhenti rokok, esok berhenti lihat haram, esok berhenti putus hubungan sama perempuan itu haram, esok saya akan makan halal, esok itu tidak datang. Setiap hari esok, tiba-tiba jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa. Kehidupannya jadi sempit, dan hari kiamat dapat balasan yang susah. Karena itu dalam dua ayat itu cukup untuk tunjuk kepada kita bagaimana kita bisa jadi bahagia. Amal saleh dalam keadaan iman, kehidupan yang baik. Tapi miskin, siapa bilang orang itu buat orang bahagia? Orang buat amal saleh dalam keadaan iman, bahagia. Boleh seperti itu, tapi miskin? Ya boleh. Karena orang kaya itu tidak harus bahagia. Tanya, berapa orang kaya bahagia? Contohnya kalau ada 1,000 orang di depan kita, contohnya ada tempat 1,000 orang kaya. Tanya 1,000 orang itu, di antara mereka berapa orang bahagia? 1 orang, 2 orang, 3 orang yang ada kaitan sama Allah Subhanahu wa taala saja. Paling banyak orang kaya itu tidak bahagia. Paling banyak. Kenapa? Nomor 1, dia fikir uangnya bagaimana tambah, takut kalau kalah, takut rugi, takut macam-macam. Kadang-kadang ada orang kacau niat, kadang-kadang macam-macam orang kaya. Karena itu tidak harus orang jadi kaya untuk jadi bahagia. Sahabat, paling banyak sahabat miskin, tapi paling bahagia orang.
Ulama-ulama zaman dahulu paling banyak miskin, tapi sangat bahagia. Orang di zaman ini yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia walaupun dia miskin. Apakah dia harus punya istri cantik untuk bahagia? Tidak. Kadang-kadang istri cantik itu buat dia sedih. Kadang-kadang istri yang cantik buat dia hidup dalam keadaan yang paling susah. Apakah kalau perempuan kaya bisa buat suaminya bahagia? Tidak. Kadang-kadang perempuan yang kaya itu buat suaminya sedih. Mungkin dia ngomong, kamu miskin, saya kaya. Kata itu bunuh dia cukup. Bunuh hati lelaki itu. Karena itu tidak harus orang punya uang banyak untuk dia bahagia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr." Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran ini lidzikr. Apa artinya zikr? Hafal, faham, baca, semua mudah. Ayat sangat mudah untuk kita faham. Kalau baca terjemahannya cukup. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dalam keadaan iman, lelaki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Karena itu amalan yang baik itu, amal saleh itu, syarat yang pertama, yang paling utama adalah iman, tauhid, aqidah. Kalau orang mengerjakan amal saleh yang paling banyak di dunia, tapi dia bukan muslim, bukan mukmin, dan bukan ikhlas, amalan itu tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dua syarat. Yang pertama, ikhlas, tauhid. Buat amal ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Buat amal ini minta wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan minta wajah manusia. Yang kedua, syarat yang kedua, sesuai sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau dekat kepada Allah, saya mau buat amalan ikhlas, ya ikhlas alhamdulillah. Tapi tidak sesuai sunnat Nabi, ditolak. Tapi saya ikhlas, ya tapi tidak sesuai sunnat Nabi. Harus ikut sunnat Nabi SAW untuk amal itu diterima. Bagaimana kalau saya salat ikhlas, maghrib itu 4 rakaat, ikhlas. Tapi Nabi SAW salat 3 rakaat saja. Tak boleh. Tak boleh. Saya tambah, tidak kurang. Kalau baca salat maghrib itu 10 rakaat tidak diterima. Tidak diterima. Harus sesuai Nabi SAW. Orang bangun subuh itu fresh kan badan. Kalau dia tidur awal seperti orang Indonesia. Kan orang Indonesia tidur sangat awal ya. Setelah Isya, Masya Allah tidur. Orang Arab mungkin jam 2, jam 1 baru tidur. Nah, kalau orang Indonesia tidur awal, bangun awal. Fresh, mau salat subuh itu 2 rakaat itu tak cukup ya. Masih fresh, berkuat. Saya salat subuh itu 4 rakaat seperti zuhur dan asar. Kan zuhur itu malah panas. Saya ganti aja, zuhur itu 2 rakaat dan subuh 4 rakaat. Keduanya itu ditolak, tidak diterima. Harus sesuai sunnat Nabi Muhammad SAW. Ini contoh di semua amalan. Semua amalan harus ikhlas dan sesuai sunnat Nabi SAW. Kalau orang buat amalan sangat besar tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Amalan yang sangat besar. Buat amalan yang sangat-sangat besar tapi tidak ikhlas, apa balasannya? Masuk neraka. Masuk neraka. Tapi amal soleh, amal baik, tapi tidak sesuai, tidak ikhlas, dimasukkan ke dalam neraka. Banyak kali kita pernah baca hadis ini, kita ambil ringkasan aja hadis itu. Orang yang mati syahid, orang yang belajar ilmu dan mengajarnya, orang yang membaca Al-Quran. 3 orang itu dalam satu hadis. Yang pertama berkata, ya Allah, saya berperang karena Engkau ya Allah. Allah SWT berfirman, dusta, kamu berbohong. Kamu buat ini untuk manusia bilang syahid fulan, syahid, kata syahid itu dia berani kuat, dan manusia memang sudah bilang ini. Ditarik atas mukanya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, belajar ilmu, pergi di luar negara atau di negara, belajar ilmu yang benar dan baca Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a Al-Quran. Kamu belajar ilmu karena apa? Dan baca Al-Quran karena apa? Saya belajar ilmu untuk sampaikan dakwah itu ya Allah, sampaikan ilmu agama ini untuk manusia. Dan saya baca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Saya baca ikhlas itu. Allah SWT berfirman, dusta. Kamu belajar ilmu dan mengajar untuk lihat manusia di Facebook contohnya. Masya Allah, ustaz itu luar biasa. Masya Allah, dia tunggu komentar-komentar orang. Baca Quran untuk Masya Allah, suaranya merdu.
merinding, luar biasa suaranya. Dia buat ini karena manusia saja, ditarik atas mukanya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Padahal amalannya paling tinggi. Belajar ilmu itu bukan mudah. Itu belajar ilmu aqidah, fiqh, hadis itu bukan mudah. Untuk orang belajar ilmu itu, ustaz yang belajar ilmu itu, yang dapat ilmu, ini jangan fikir mudah. Orang itu tidurnya sedikit, capek tapi tetap baca, capek tapi tetap pergi majlis ilmu, bukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, tidak. Dia setiap hari belajar untuk dapat ilmu dan mengajar manusia. Orang yang hafal Quran itu bukan, jangan bersaya hafal Al-Quran 30 hari. Orang ustaz itu tipu. Karena hafal Quran 30 hari itu pasti akan lupa. Mana ada orang bisa hafal 1 juz 1 hari. Baca 1 juz 1 hari pun susah. Tapi dia mau orang hafal 1 juz 1 hari. Bagaimana ni? 1 hari hafal 1 juz, 1 hari baca 1 juz juga susah kan? Tapi ini baca, hafal 30 juz 1 bulan. Hafal 30 juz 2 bulan. Apa ini? Ya kalau ada 1 orang bisa seperti ini, yang lain tidak bisa. Nah itu orang yang hafal Quran itu mungkin 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, tergantung hafalan orang itu bagaimana. Ada yang hafal dalam 10 tahun. Bukan mudah. Dari kecil hafal ulangi. Syekhnya marah. Saya ingat waktu saya hafal, waktu saya masih kecil, lebih kecil dari ini, abang ipar saya pukul saya setiap 2 hari 3 hari. Saya mau main, tidak boleh. Kakak saya juga perempuan, hafal Quran 30 juz. Saya mau pergi main, tidak boleh. Saya lihat dari jendela ini, teman saya main bola. Semuanya tidak hafal Quran sekarang. Tapi saya nangis waktu mau saya pergi main bola. Tidak boleh. Dipukul lagi. Duduklah hafal Quran. Hafal baru pergi. Dari kecil, tidak bisa enak. Enak boleh, tapi jarang itu, kurang. Hafal Quran itu bukan mudah. Pergi untuk syekh kita, marah kita. Kenapa tak hafal hari ini? Dia bukul juga. Sekarang mana bisa bukul? Kalau bukul ayahnya marah. Ayah saya waktu saya hafal Quran, dia ngomong untuk syekh saya, bukul dia seperti ini. Dan saya lihat ayah, bagaimana ayah tapi suruh syekh bukul anaknya ya? Saya ta'ajub. Saya bilang untuk ayah, saya anak engkau, saya anak. Suruh syekh saya bukul saya. Iya, untuk hafal. Nanti kamu akan tahu ini. Tapi di zaman ini jangan bukul anak saya. Jangan. Kalau bukul saya pergi buat report polisi. Jangan bukul. Beda sangat zaman ini sama zaman kemarin. Tapi alhamdulillah ada banyak ma'had, ada banyak pondok untuk bisa buat anak hafal Al-Quran. Yang hafal Quran itu bukan mudah. Tapi kalau tidak ikhlas, karena manusia dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Hadis ini yang buat ulama, paling banyak ulama takut. Atau hadis ini yang paling buat ulama takut. Karena orang ulama hafiz Quran masuk ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Solusinya apa? Selalu doa kepada Allah, ya Allah, kasih saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, amalan ini karena Engkau ya Allah. Selalu doa kepada Allah, ikhlas itu. Yang ketiga, orang mulia keluarkan sedekah. Orang kaya ada uang. Ini orang miskin 1 juta. Ini anak yatim 2 juta. Kasih uang. Ini ada tanah wakaf, dia kasih. Ada mau masjid, bangunkan. Tapi bukan karena Allah. Ini untuk manusia. Bapak fulan itu Masya Allah mulia. Bapak fulan itu Masya Allah dia kasih uang untuk orang miskin. Dia buat ini untuk manusia. Ditarik atas mukanya juga sampai dilemparkan ke dalam neraka. Jadi man amila salihan, orang yang buat amal salih, wa huwa mu'min, iman. Amalan yang paling pertama yang buat orang bahagia yaitu iman, tauhid. Buat amal karena Allah, tidur karena Allah, kerja karena Allah, nikah karena Allah, cerai karena Allah. Semua amalan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu bahagia. Wa amila salihan, harus amal salih. Man amila salihan, iman tambah amal salih, tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tapi duduk di Roma tidak pergi salat, tidak boleh. Harus salat, harus buat amal salih. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tapi tak baca Quran, saya tidak percaya Quran itu, tak boleh, imannya tidak sah. Harus iman itu dengan amal salih. Amal salih itu percaya dengan hati dan melakukan dengan badan. Pergi salat, saya salat aja dengan hati saya. Bayangkan saya salat, tak boleh. Tak boleh, harus mengerjakan salat.
Ada satu hadis juga luar biasa mirip ayat ini, untuk buat amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, atau cinta, tidak cinta lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beritahu kita hadis yang luar biasa. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Anas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فهم bahasa Arab? Faham? Tak usah terjemah ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tawajada bihinna halawat al-iman. 3 hal barang siapa memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasa, ada rasa. Nabi SAW bersabda, manisnya iman. Yani ada 3 hal, kalau orang dapat 3 hal itu, memiliki 3 hal itu, akan merasakan manisnya iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufr kama yakrahu ay yulqa fin nar atau ay yuqdhafa fin nar. Dan membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana membencinya ia dilembar ke dalam api neraka atau neraka api. Dia yang kita 3 itu lagi. Yang pertama, apanya? Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Dia cinta Allah, cinta Rasulnya lebih dari orang tuanya. Cinta Allah dan Rasulnya lebih dari istrinya. Cinta Allah dan Rasulnya lebih dari anaknya. Cinta Allah dan Rasulnya lebih dirinya sendiri. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, orang itu yang sempurna iman. Iman tidak akan sempurna sampai orang itu mencintai saya lebih dari dirinya dan semua yang dia mempunyai, dari seluruh dunia ini. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, saya cinta engkau lebih dari orang tua saya, lebih dari keluarga saya, kecuali dari diri saya sendiri. Saya cinta diri saya lebih dari engkau ya Rasulullah." Nabi SAW bersabda, iman belum sempurna lagi. Umar bin Khattab ulangi, "Ya Rasulullah, saya mencintai engkau lebih diri saya sendiri saat ini sudah. Cinta engkau ya Rasulullah pada semua manusia, termasuk saya sendiri, diri saya sendiri." Nabi SAW bersabda, baru sekarang wahai Umar kamu mukmin. Baru iman sempurna saat ini. Ketika bilang, saya mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari jiwa saya, baru Nabi SAW bersabda, sekarang iman kamu sempurna wahai Umar. Jadi kalau orang mau iman, niat penuh, mau betul-betul mukmin, mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari semua dunia ini termasuk dirinya sendiri. Mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari istri. Istri mau keluar tidak tutup aurat. Buat make up apa tak tahu namanya apa di matanya, di mukanya berlipstick macam-macam. Dan mau keluar seperti itu.
pakai jilbab tapi rambutnya nampak seperti, tak tahu perempuan sekarang pakai jilbab dan ada rambutnya di sini. Untuk apa ya? Tutuplah aurat kamu betul-betul dan tidak usah make up di luar. Dia bilang apa? Enggak apa-apa sayang, kadang-kadang ya kamu mau tak mau saya bahagia. Dia bandingkan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh saya jaga istri saya, dan istri saya kesel mau keluar dengan make up seperti itu. Ya kadang-kadang aja ya, kali ini aja ya. Dia tidak cinta Allah lebih dari istrinya. Demi Allah saya cinta Allah lebih dari istri. Tipu. Kalau cinta Allah lebih dari istri, akan mendahului perintah Allah lebih dari keinginan istri. Anak mau pergi sekolah yang mahal, dikerja, ada orang mau kasih uang suap, rashwah. Ini 5 juta untuk saya, kamu kasih saya surat itu. Dia fikir Allah suruh saya atau larang saya untuk ambil uang suap, rashwah. Tapi saya mau anak saya belajar di sekolah yang tinggi itu, yang apa-apa kadang-kadang aja. Dia tidak cinta Allah lebih dari anaknya, tidak. Saya cinta Allah itu lebih dari anak. Semua manusia mudah saya ngomong. Semua manusia ngomong, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Ada tanda. Untuk tunjuk, kasih contoh untuk ini, untuk kita faham. Kalau istri bilang untuk suaminya, kamu sangat, cinta kamu sangat lebih dari siapa-siapa. Tapi suaranya tinggi sama suaminya, hinakan suaminya, tidak taat suaminya, tidak buat makanan untuk suaminya. Tapi kalau dia ngobrol sama lelaki lain, ya mas, apa kabar, seperti itu. Saya tak cinta dia, demi Allah saya cinta kamu aja. Percaya? Akan percaya? Mustahil kan? Kenapa tak percaya? Ya kenapa bohong? Kenapa tak percaya? Kenapa? Karena perbuatan, kan? Tergantung perbuatan orang, bukan tergantung lidah. Suami untuk istrinya, saya cinta kamu, kamu paling cantik di mata saya. Mustahil saya fikir perempuan lain, kamu saja ini. Tapi dia selingkuh. Ini betul-betul cinta? Tidak. Mudah aja ngomong, saya cinta. Kenapa pergi untuk perempuan lain buat haram? Kalau cinta, muamalah sama perempuan yang lain, melakukan baik sama perempuan lain, suara dia rendah sama perempuan lain, lembut sama perempuan lain, tapi sama istrinya, suara tinggi seperti itu. Itu cinta? Saya cinta kamu. Mana cinta? Cinta itu harus lembut, buat baik. Sama juga. Saya cinta Allah lebih dari semuanya, harus ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah larang kita untuk makan riba. Ada satu mobil saya suka, saya mau beli mobil itu, dan Allah larang saya untuk ambil uang riba. Kalau saya ambil uang riba itu dari bank, beli mobil, saya cinta mobil itu lebih dari Allah. Kalau saya bilang tak usah, naik motor aja, karena Allah Subhanahu Wa Taala larang saya makan riba, ya saya cinta engkau ya Allah. Engkau larang saya ambil uang riba, walaupun saya jalan kaki ke kerja, tidak ada masalah. Walaupun sehidup saya ini tidak dapat mobil, di syurga insyaAllah saya dapat apa yang saya mau. Ini baru tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tidur subuh, Allah, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Ya Allah, saya cinta kamu ya Allah, dan saya cinta tidur. Demi Allah saya cinta Allah lebih dari tidur. Tapi maaf ya, saya tidur dulu. Apa? Tidur dulu, tapi saya cinta Allah lebih dari tidur. Gimana? Ini contohnya, ini susu, ini air. Saya suka air itu lebih dari susu, tapi saya minum susu. Kenapa? Bagaimana? Perbuatan itu tanda. Ini kalau bersama Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu mungkin kata ini mungkin buat hati orang sedih atau tertekan atau tidak santai ya. Saya akan ngomong karena Allah. Ya, reaksinya semoga Allah mudahkan. Tahlilan. Tahlilan, tahu tahlilan? Semua orang Indonesia tahu tahlilan kan? Setiap minggu harus ada. Saya suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi itu bukan dengan paling taat
paling tinggi cinta di dunia kan? Kalau manusia, Nabi SAW kan? Semua orang ngomong ini. Nabi SAW buat tahlilan? Nabi SAW tak buat tahlilan. Kalau Nabi SAW buat tahlilan, tunjuk saya setiap minggu akan paling utama, paling depan buat tahlilan. Tapi Nabi SAW tidak buat tahlilan. Tapi saya cinta Nabi SAW. Tapi buat yang Nabi SAW tak buat. Boleh? Seperti itu? Kasih contoh. Ada orang punya company, bos ada company, atau orang punya toko emas. Orang punya toko emas. Dan ada bekerja di toko emas itu. Dia ambil tahu, tempe, goreng, jual dalam toko emas itu. Apakah orang yang punya toko emas itu akan terima? Akan terima? Toko emas. Saya masuk untuk beli emas, ada gorengan tahu tempe dalam toko itu. Ini emas, di tengah ini ada goreng tempe dan tahu. Orang yang punya toko itu akan terima seperti ini? Pekerja ngomong, Pak, kita beberapa hari tidak jual, kita kurang jual. Biar orang aja beli tahu tempe ini masuk uang banyak. Dalam satu hari mungkin 500,000, kita tak jual juga emas setiap hari 500,000. Apakah dia akan terima? Siapa beritahu kamu kalau saya mau jual banyak? Biar kita tidak jual, tapi jangan rusakkan toko saya kan? Ini kata yang pertama dari orang itu, betul enggak? Orang yang punya toko emas itu. Ini tidak usah ini. Roma, saudara. Ini rumah ya. Saya datang depan rumah ni ya. Saya buat pohon depan pintu, buat pohon. Kenapa Syekh buat cantik, buat rumah cantik? Bagaimana kita bisa masuk keluar? Enggak apa-apa, yang penting cantik. Buat orang itu lihat rumah itu cantik. Tapi ini merusakkan rumah. Enggak apa-apa, yang penting cantik. Akan terima? Tak akan terima kan? Seperti itu agama Allah. Nabi SAW ketika meninggal, ketika Nabi SAW wafat, tidak ada kurang untuk kita mengada-adakan amalan. Tidak ada kurang. Nabi SAW ketika wafat, tidak ada kurang apa-apa untuk kita fikir yang lain. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fiikum," aku tinggalkan untuk kalian, "ma in tamassaktum bih," kalau kalian pegang dengan kuat, "lan tadillu ba'di," kalau kalian ikut, kalian tidak akan sesat. Apa itu ya Rasulullah? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Saya tinggalkan buku Allah dan sunnat aku. Barang siapa yang pegang, tidak akan sesat. Cukup sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Rasulullah, tapi kita buat amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Kita cinta Rasulullah tapi tidak ikut sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Kita mau dekat untuk Allah dengan sunnat Nabi. Apakah sunnat Nabi sudah selesai? Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali taubat dan istighfar satu hari. Orang tak istighfar dan taubat satu hari, tapi buat tahlilan. Esok ni hari Khamis, Maghrib dan Isya tahlilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Tapi Nabi SAW istighfar dan taubat 100 kali satu hari. Dia tak istighfar dan taubat, tapi tahlilan buat. Kenapa? Saya mau dekat untuk Allah. Dekat untuk Allah dengan perbuatan Nabi SAW dulu, baru cari yang lain. Karena kalau kita ikut sunnat Nabi SAW sempurna, tidak ada waktu untuk kita buat yang lain. Tidak ada waktu. Kalau kita ikut sunnat Nabi SAW, baca surat Yasin malam Jumaat dan Al-Waqi'ah. Nabi SAW tak baca Yasin dan Al-Waqi'ah malam Jumaat, tak baca surat Al-Kahfi. Dia tidak baca surat Al-Kahfi, tidak baca surat yang Nabi SAW beritahu kita kalau ini cahaya, tapi baca surat Yasin dan surat Al-Waqi'ah. Untuk apa? Untuk apa baca Yasin? Itu Al-Quran. Kenapa malam Jumaat khusus? Ya, itu amalan baik. Surat Al-Kahfi bagaimana? Ya nanti panjang, tak ada waktu. Ikut sunnat Nabi SAW. Aman. An yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma suwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Tanda cinta apa ya Allah dan ya Rasulullah?
ikut perintah Allah, ikut sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kalau kalian cinta Allah, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kalau mau cinta Allah, kalau mau tunjuk kalau kalian cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ikut sunnat Nabi SAW, ini paling aman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Bertemu untuk belajar ilmu, bertemu untuk membaca Al-Quran, bertemu untuk pergi ziarah kubur, bertemu untuk pergi untuk orang sakit di rumah sakit kasih uang, bertemu untuk pergi hadir majlis ilmu sama-sama. Dia tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak jumpa orang itu, saya pergi hadir majlis ilmu sama dia karena dia orang mulia, orang kaya. Setelah itu kita pergi makan sama-sama di restoran. Ini bukan karena Allah. Kalau semata-mata karena Allah, tidak fikir satu persen pun tentang dunia. Saya mau pergi sama orang itu majlis ilmu untuk majlis ilmu. Selesai saya pulang. Tapi setelah itu makan sama-sama, ya pergi aja. Itu bukan karena Allah. Tapi kalau contohnya setelah kajian selesai, diajak temannya, mari kita makan. Dia tidak datang karena itu, karena Allah 100%. Tapi diajak untuk makan, pergilah. Salah satu hak orang Muslim talbiyatul nida itu. Maksudnya kalau dipanggil untuk makan, pergi, jangan malu. Makasih, saya sudah makan. Tidak usah. Pergi makan, halal. Dan ini buat saudara kata bahagia kan? Saya siap setelah Isya, kalau ada yang mau ajak saya untuk makan, saya siap. Bercanda aja ya. Jadi orang mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan untuk dapat uang dari dia. Bukan saya temani bapak itu untuk ajak saya nikah anaknya. Ini bukan karena Allah. Saya temani bapak itu untuk dapat kerja. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya temani orang itu untuk ini, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuhibbal mar', mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintai orang itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingat atau lupa? Yang pertama apa? Yang buat kita bahagia itu merasa manisnya iman apa? Ingat enggak? Atau lapar atau ngantuk? Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Bukan dapat uang, bukan dapat makanan, bukan dapat rumah, bukan dapat mobil, bukan dapat motor, bukan dapat nikah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam satu hadis, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Di bayangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada 7 orang. Salah satu, 2 orang bertemu karena Allah dan pisah karena Allah. Maksudnya bertemu itu membaca Al-Quran. Setelah itu setelah orang pulang rumah, sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak berniagaan. Bertemu untuk belajar ilmu, sudah pulang. Bertemu untuk tolong orang miskin, setelah itu sudah pulang. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih, dikumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan bisa juga karena Allah, tidak ada manfaat dunia apa-apa. Yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufr, dan dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana membenci dilembar ke dalam neraka.
Dia benci kufur itu, syirik itu. Kalau dia sebelum Islam dia orang kafir, dia benci kembali lagi jadi kafir. Ada kurang dari ini sedikit, ini memang kekufuran. Tapi orang contohnya buat zina, dia sudah berhenti zina, dia benci zina itu, tidak mau balik lagi. Makan riba, ingat ya Allah, waktu saya makan riba itu kehidupan saya sempit. Dia benci untuk balik riba. Dia ingat waktu buat dosa yang mana-mana, dia membenci balik lagi untuk buat dosa itu. Karena itu merasakan manisnya iman itu. Nabi SAW ketika bersabda, merasakan manisnya iman, pasti ada rasa itu. Cuba kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari semua manusia. Cuba. Dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari semua manusia. Bagaimana perasaan kita? Kalau kita cinta Allah dan Rasulnya lebih dari semua manusia, ada banyak masalah di kehidupan kita itu akan hilang. Mau contoh? Banyak manusia sekarang hatinya panas karena perbuatan orang. Mau orang itu ridha kepadanya, mau orang itu baik sama dia, dan dia fikir ini lebih dari Allah. Kalau orang itu mungkin dia tukar sedikit ya. Coba kita sama-sama. Kalau contoh, saya sama satu teman, setiap kali saya senyum-senyum, ada satu kali saya seperti ini. Mungkin karena saya ada hal, tidak harus saya ada masalah sama orang itu kan. Terus dia bilang, kenapa mukanya ini seperti ini sama saya? Apa yang saya buat ya? Kenapa dia ganti mukanya seperti itu ya? Kenapa? Baik. Mungkin dia tidak ada masalah sama orang itu. Tapi kalau dia mendahului Allah, biar aja. Silahkan dia mau baik sama saya, alhamdulillah. Mau jelek, alhamdulillah. Yang penting Allah ridha pada saya. Orang itu ngomong sama saya lembut, alhamdulillah. Keras sama saya, biar aja, terserah dia. Orang itu mau dekat untuk saya. Kenapa sekarang khususnya perempuan kehidupannya sangat susah, sempit, sedih kalau lelaki jauh darinya? Kenapa? Karena perempuan, khususnya perempuan Indonesia, gantungkan hatinya sama suami itu, sama lelaki itu lebih dari siapa-siapa. Kalau pisah sama suami, sudah, perempuan itu mungkin mundur. Tidak, bukan mundur sama lelaki, mundur agama maksudnya. Tidak jaga salat. Berapa perempuan kalau cerai tutup auratnya? Banyak kan? Sudah cerai, buka aurat. Sudah cerai, buat TikTok, menari, buka auratnya. Kenapa? Karena dia tidak mencintai Allah lebih dari orang itu. Kalau mencintai Allah daripada orang itu, nggak apa-apa, biar dia pergi. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Contoh untuk kita, kalau kita hilang orang dengan pilihan kita atau pilihan dia, atau maksudnya pilihan dia atau takdir Allah. Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW bersabda kepada Ummu Salamah, katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Artinya, ya Allah, kasih saya balasan yang baik dan gantikan Abu Salamah dengan lelaki yang lebih baik. Ummu Salamah berkata apa? Siapa lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada dalam matanya. Siapa itu lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hilang apa-apa di dunia ini, jangan sedih. Kalau ada susah apa-apa di dunia ini, jangan sedih. Orang tinggalkan kau, Allah Subhanahu wa taala akan ganti saya dengan yang bagus. Allah ambil anak-anak, Allah akan ganti dengan yang lebih bagus. Allah ambil pasangan, Allah akan ganti dengan yang bagus. Allah ambil harta, akan ganti dengan yang lebih bagus. Yang penting kita cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita ngomong tentang cinta Allah dan cinta Rasul, tidak cukup 2 kajian, 3 kajian, 5 jam, tidak cukup. Karena itu kita ngomong tentang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang kalau ngobrol tentang orang yang dia cinta tidak mau habis. Masya Allah baik. Dia waktu saya ini, dia buat ini. Waktu ini mungkin 1 jam, 2 jam ngomong tentang dia kan. Tapi karena tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita 24 jam ngomong, tidak akan habis. Karena itu kita semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk mencintainya lebih dari yang mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapa-siapa. Minta dari Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan kita dari larangannya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk ikut sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jauhkan kita dari semua dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita syafaat dengan Al-Quran, memberi kita syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Al-Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.